Lalu kemudian pas mandi sore, barulah masuk air sabun ke mata. Lupa gayung. Gak ingat. Rupanya ada mata-mata yang menulis gayung. Berikut ini nama-nama yang tertulis di kertas ini. Harap hadir ke pengadilan bahasa. Saya santai aja. Siapa yang nyatat saya? Masa ada mata-mata di kamar mandi? Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa aqta, amal itu putus, tidak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Kita tidak ingin amal pagi ini putus, maka kita awali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap majlis kalau tidak disebut salawat, maka majlis itu antanajifah, majlis bangkai, majlis busuk dan berbau. Kita tidak ingin majlis yang meriah ramai ini menjadi majlis bangkai, maka kita pun bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau diundang ke pesantren, andai diundang oleh Ustadz ke Tebu Ireng, terus terang nggak berani. Kenapa? Karena saya nggak tamat pesantren. Tapi tadi begitu Pak Agus mengatakan, ini bukan pesantren Ustadz. Alhamdulillah. Tapi di pesantren pernah. Saya masuklah ke pesantren karena ingin bahasa Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib buka puasa. Kami pun ngantri bawa piring mau buka puasa. Begitu sampai di tempat ngambil nasi, azan isya. Ngantri panjang. Santrinya 1.800 orang. Enggak ada perempuan, cap lonceng semua. Oh, akhirnya saya nggak tahan di pesantren. Lalu kemudian bangun pagi sebelum azan subuh jam 4, kiai sudah datang. Mudabbir pengurus asrama bawa rotan. Om, wake up, bangun. Yang nggak bangun, bangun. Habis itu mandi. Setelah mandi pergi ke masjid, sholat subuh. Banyak yang sujud langsung nggak bangun-bangun lagi. Allahu Akbar, langsung tertidur. Karena capek, badan capek, makanannya tahu tempe, kurang gizi, tangan gatal-gatal. Lalu kemudian setelah baca Quran masuk kelas. Nanti sore habis sholat asar olahraga. Habis olahraga bunyi lonceng, tang. Mandi jam 6. Habis itu berangkat ke masjid. Habis sholat maghrib pengumuman. Nama-nama yang berbahasa Indonesia akan disidang di pengadilan bahasa, dipukul pakai batang sapu. Zaman saya dulu belum ada komisi perlindungan anak, maka anak-anak tidak dilindungi. Maka pukul-pukul luar biasa. Dipanggillah. Berikut ini nama-nama yang berbahasa Indonesia. Gak boleh bahasa Indonesia. Dan saya tidak pernah tertangkap. Kenapa? Karena saya diam aja. Saya kalau nggak benar-benar penting, saya nggak ngomong. Daripada nanti kena bahasa. Lalu kemudian pas mandi sore, barulah masuk air sabun ke mata. Lupa gayung. Gak ingat. Rupanya ada mata-mata yang menulis gayung. Berikut ini nama-nama yang tertulis di kertas ini. Harap hadir ke pengadilan bahasa. Saya santai aja. Siapa yang nyatat saya? Masa ada mata-mata di kamar mandi? Ternyata dipanggil nama Abdul Somad. Saya pun datang ke pengadilan bahasa. Batang sapu sudah siap.
Hal tatakallamta bil lughatil Indonesia? Apakah kamu tadi siang ada ngomong bahasa Indonesia? La. Tidak. Anta kadzab, kamu pembohong? La. Tidak. Nih kertasnya. Abdul Somad berbahasa Indonesia jam 6:10. Lokasi kamar mandi. Kata yang diucapkan gayung. Ternyata sejak itu saya sulit untuk percaya dengan teman. Ternyata di masa-masa genting teman ini menikung di simpang jalan, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Sejak itu aku tak percaya dengan siapapun. Masya Allah. Tapi ternyata masa lalu yang menyakitkan itu menjadi kenangan yang luar biasa hari ini. Dulu yang mukul saya pakai batang sapu, saya cari sekarang. Cari dia. Mana dulu yang mukul aku pakai batang sapu? Ustaz mau ngapain? Saya mau terima kasih sama dia. Kalau bukan karena engkau, mungkin aku sudah jadi hantu hari ini. Tapi saya enggak paham lama-lama ceramah di sana. Kaget saya, terkejut. Luar biasa. Ternyata di sekolah ini banyak juga jebakan-jebakan. Nah, di sana akhirnya saya cuman, Ustadz sekolahnya dulu pesantrennya di mana? Saya nggak sebutkan namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Setelah itu saya pindah ke sekolah lain. Habis itu saya pindah. Akhirnya saya nggak mau sekolah. Berhenti saya sekolah. Mak saya nanya, kamu nggak sekolah? Nggak, Mak. Kenapa? Nggak ada gunanya sekolah. Presiden udah ada, menteri sudah ada. Untuk apa sekolah? Terus kamu mau jadi apa? Aku mau jual ikan asin. Karena waktu itu saya lihat yang paling laku jual ikan asin. Karena punya mobil truk bisa kaya nih kelihatannya jual ikan asin. Akhirnya saya nggak sekolah. Akhirnya ibu saya pusing. Ini gimana anak ini nanti? Akhirnya ada penceramah datang ke kampung. Assalamualaikum warahmatullahi. Penceramah itu pun diundang makan ke rumah. Selesai acara makan, tentu kata pepatah Inggris, no free lunch, tak ada makan siang yang gratis. Ustadz, ya, Ustadz punya sekolah kan? Ya, bisa dong anak saya dimasukkan ke sekolah Ustadz? Ya bisa, tapi langsung kelas 3, nggak bisa. Ini pasti anaknya nakal kan? Kok bisa dia dikeluarkan dari sekolahnya? Ada surat pindahnya? Nggak ada. Berarti pelarian, eksodus. Kami nggak nerima anak nakal. Tolonglah Pak Ustadz, ini anak saya khawatir dia masa depannya hancur, berkeping bagaikan kaca jatuh ke batu. Akhirnya hati Pak Ustadz luluh. Ustadz itu walaupun ceramahnya keras, hatinya lembut. Lalu kemudian kata Ustadz, mana anaknya? Saya mau lihat dulu. Maka saya pun datang, dia lihat diri saya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia pandang lama-lama, ini nampaknya anak masih ada sisa-sisa kebaikan. Ini bisa diselamatkan. Makanya kalau saya ketemu anak yang sekarang bandel, saya nggak heran, karena saya dulu bandel. Maka saya nggak pernah ceramah, adik-adik, kalian harus rajin sekolah, kalian nggak boleh bolos. Nggak pernah, orang saya dulu bolos. Maka saya lebih mau cerita tentang diri saya saja. Lalu kemudian setelah itu, oke, anak ini kami terima di sekolah kami. Akhirnya 10 bulan setelah itu saya pun tamat sekolah itu. Pelajaran dari sana, jangan mudah memvonis orang, jangan menjudge orang. Ini anak pasti jadi setan. Belum tentu. Andai pun dia jadi setan, mungkin setan agak baik dikit lah. Doakan dia. Kalau kita benci orang, lalu juga siapa yang akan memperbaiki dia? Bapak ibu guru, orang tua memperbaiki. Maka kemudian selesai tamat sekolah, saya pun ikut tes. Republik Indonesia mendapat jatah 100 orang berangkat ke Kairo, Mesir. Saya orangnya penasaran. Saya cari informasi.
Akhirnya dapat info tes ke Mesir yang akan berangkat ke Kairo sebanyak 100 orang. Seluruh Indonesia ikut tes. Cuman zaman saya dulu nggak terlalu banyak saingan, karena waktu itu belum ada www.google.com. Belum ada. Tahun 1998 saya pun ikut tes ke Mesir. Tes hari pertama Pancasila. Oh, saya hafal Pancasila. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan dan adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Keempat, agak panjang dikit. Nah, selesai. P4, cincailah P4. Nah, selesai. Tes hari kedua, bahasa Arab, 100 soal. Pusing kepala saya. Arab gundul. Arab gondrong aja kita payah baca. Arab gundul. Kalau Pak Kiai dari Tebu Ireng biasa. Mereka baca kitab kuning. Saya nggak pernah baca. Saya baca udah. Habis itu tes Quran hari ketiga. Menyesal, andailah saya dulu kenal dengan Pak Haji Agus, kenal dengan Kiai Haji Dr. Andus Kiai Haji Munawir Haris, tentu saya pandai ngaji. Hari itu modal pas-pasan. Guru besar dari Al-Azhar. Jubahnya 2 lapis. Jubah dalam warna putih, jubah luar warna hitam, pakai sorban besar seperti ban Vespa. Pakai jambang, hidungnya mancung. Dia duduk di kursi. Dia duduk, saya berdiri. Ijlis, sit down please. Mas Muka, what is your name? Dia tanya, nama kamu siapa? Saya kalau tanya nama pede, karena nama saya kan ada dalam Quran. Abdus Somad. Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Siapa nama kamu? Abdus Somad. Kam hafizta minal Quran? Hafal Quran berapa juz? Saya diam aja. Malah. Istamir. Sambung bacaan saya. Ya. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Saya sambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Kebetulan ayat itu selalu saya bawa sholat maghrib. Saya tinggal di asrama. Di samping asrama itu ada musola. Saya selalu imam di situ. Teman-teman saya kalau jadi imam ayatnya kul huwallah, kul ya ayyuhal kafirun. Kalau saya enggak, saya cari ayat-ayat lain. Kenapa? Karena banyak anak-anak gadis sholat di situ. Inna Allah la yastahi an yadriba. Mereka pun ingat, siapa itu? Itu yang ayatnya mantap itu. Kebetulan saya hafal ayat itu, seolah-olah Syekh itu tahu bahwa saya tahu hafalnya cuma itu. Itulah mukjizatnya doa. Memang malam itu saya berdoa luar biasa. Ya Allah, aku besok mau ikut tes ke Mesir. Ya Allah, tolonglah. Rupanya Allah kabulkan. Setelah sebulan keluar 100 anak Indonesia yang lulus berangkat ke Kairo. Saya bacalah dari nama pertama sampai enggak ada nama saya. Stres saya dah. Gimana ini? Akhirnya saya buka lagi, saya baca pelan-pelan saya baca. Ternyata karena grogi nggak kelihatan. Ada di bawah Abdul Somad. Seluruh yang lulus harap datang ke Jakarta karena akan pelatihan bahasa Arab di Jurang Mangu Timur, Yayasan Hadikotun Najah. Maka saya di sana 2 bulan. Bulan Juli, bulan Agustus, selama 2 bulan. Selama 2 bulan itu bahasa Arab, sampai tanggal 5 September kami pun berangkat menuju Yordania dengan pesawat Royal Jordan Airways. Sampai di Yordania
kami pun turun, transit di hotel 6 jam di hotel. Masya Allah, tidur di hotel, hidupkan keran air, mandi, salah pencet, air panas. Habis mandi, sarapan pagi, kawan-kawan saya di depan ngantri, saya di belakang. Saya lihat mereka ngambil roti, lalu ada putih, nggak tahu apa namanya, mereka tumpahkan. Lalu kemudian ada hijau-hijau seperti terung, mereka ambil banyak-banyak. Saya nggak berani ngambil. Iya kalau enak, kalau enggak. Pas setelah makan saya lihat semuanya masuk tong sampah. Ternyata yang putih itu keju cair, baunya bau amis. Yang hijau-hijau itu buah zaitun, pahitnya minta ampun. Saya nggak ngambil, saya ambil roti panjang. Saya ambil roti panjang, saya ambil susu hangat, saya celupin, saya makan. Teman-teman saya ngelihat saya, iya juga ya. Yang bisa bertahan hidup adalah orang yang bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Maka belilah buku judulnya How to Survive. Jangan terlalu berharap pada keinginan. Saya harus makan lontong sayur. Ya nggak ketemu. Di Yordania nyari nasi uduk. Ya nggak ada. Ayam penyet, ayam hidup ada. Akhirnya setelah sarapan, transit 6 jam, kami pun kembali. Ayo menuju airport. Kami pun berangkat pakai jaket, pakai jas, pakai dasi, jaket panjang, pakai topi, kacamata hitam. Masya Allah, seperti ya film-film mafia itulah. Berangkat menuju Kairo. Sampai di airport Kairo, turun dari pesawat, ternyata musim panas. Keringatan. Akhirnya buka jaket, buka jas, buka dasi. Panas. Sampai di Kairo tertulis Udkhulu Misra insyaallah aminin. Masuklah kamu ke Mesir, maka kamu akan aman, selamat dan sentosa. Dibawa jalan melihat piramid. Masya Allah, pertama kali melihat piramid. Wow, amazing. The 7 miracles of the world. 7 keajaiban dunia. Nampak piramid, batu batanya segede ini, besar batunya, saya ukur. Pintu masuk piramid ternyata harus nunduk. Hebatnya Fir'aun, semua orang yang mau masuk ke kubur Fir'aun harus nunduk sama Fir'aun. Adik-adik, kalau mau semua tamu nunduk, buat rumah pintunya 1 meter. Saya nggak mau nunduk. Terus gimana caranya? Nungging aja di belakang. Baik kita nunduk. Masa kita nunduk sama Fir'aun? Aku punya kepribadian. Aku hamba Allah. Gak mau tunduk sama Fir'aun. Jangan mau dibohongi sama Fir'aun. Hebat bangunan itu. Lalu kemudian kami pergi ke Sungai Nil, melihat Sungai Nil. Masya Allah, disinilah dulu Nabi Musa dihanyutkan. Indah betul kota Kairo. Selesai itu kami pun pulang ke asrama, pulang ke penginapan. Besoknya masuk kelas, melihat tuan-tuan syekh. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idati natakallamu an qadaya Falastiniyah fa inna juyush al-Israil lan tatahaqqaq amaliyatu salam fi al-Sharq al-Awsat illa bi insihab al-Israiliyyin min al-aradhi al-muqaddasah. Ini orang ngomong apa? Kok kayak kumur-kumur aja? Yang bisa saya pahami cuma satu. Assalamualaikum sama alhamdulillah. Habis itu kacau nih, kacau. Ngomongnya Arab, diktatnya bahasa Arab, lingkungannya Arab, mau pulang kampung malu. Dulu waktu mau berangkat sudah kenduri, sudah motong kambing. Masa pulang kampung stres saya. Saya datang ke kakak kelas saya, namanya Ustadz Fauzun Jamal. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Aku stres bang, sudah kulihat tanda-tandanya. Abang dulu tamat mana? Aku tamat Gontor. Bahasa Inggris mantap, bahasa Arab oke. Kamu tamat mana? Aku tamat madrasah. Itulah dulu main-main kuliah, main sekolah kan. Sekarang rasakan. Mau terjun ke Sungai Nil takut mati, mau balik kampung malu, dilema.
Galau belum ada waktu itu. Jadi gimana nih bang, aku takut bukan main. Kalau kau masih ada rasa takut dalam hatimu, maka kau pegang takut itu. Yang paling kita khawatirkan adalah kalau tidak ada rasa takut dalam hati. Ada rasa takut dalam hatimu? Jagalah. Jaga rasa takut itu. Takut gagal, takut nggak kuliah, takut sukses, takut nggak sukses, takut mati, takut nggak durhaka. Maka itu akan membuat engkau menjadi orang yang berhasil. Akhirnya saya jaga itu rasa takut. Saya selesaikan S1 saya di Al-Azhar. Masuk September 1998. Selesai kuliah bulan Juli 2002. 3 tahun 10 bulan selesai S1 saya. Pulang. Mana tepuk tangannya?